Baik, selamat pagi semuanya. Ya, ya. Hari ini perkuliahan kita hari ini berkenaan dengan perilaku organisasi di sesi 6. Ini terkait dengan persepsi dan pengambilan keputusan. Nah, tujuannya adalah memahami pengaruh cara pandang terhadap tindakan dan juga pilihan. Silakan untuk disimak ya videonya dari awal hingga akhir. Ya, jadi untuk hari ini ya, ini ada 8 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah seberapa penting ya terkait dengan persepsi dan pengambilan keputusan. Kemudian ada definisi dari persepsi itu sendiri. Kemudian juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Kemudian juga ada persepsi dalam konteks organisasi, ada definisi pengambilan keputusan, tahapan pengambilan keputusan, kemudian juga ada hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada bias dalam pengambilan keputusan. Nah, materi ini yang akan kita bahas ya pada hari ini. Ya, pertama itu kita awali dengan pertanyaan terkait dengan seberapa penting sih sebetulnya kita mempelajari hal ini gitu ya. Sebetulnya poin 1 ada persepsi mempengaruhi cara kita melihat dunia ya. Artinya persepsi itu tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, tapi bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian pengambilan keputusan adalah inti dari semua aktivitas manajerial. Jadi keputusan itu adalah final ya, keputusan akhir ya yang sudah terakumulasi dari sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu ada tindakan, ada aktivitas organisasi gitu ya, ada motivasi, kedisiplinan. Nah, semua itu terakumulasi ya. Kemudian akhirnya itu ada pengambilan keputusan. Nah, nanti kedudukan dari pengambilan keputusan nanti kita akan bahas di akhir ya. Kemudian ternyata persepsi dan pengambilan keputusan ini mempengaruhi efektivitas personal dan organisasi. Nah, ketika persepsi dan pengambilan keputusan ini tidak di-manage, maka sebetulnya nanti dapat mempengaruhi kestabilan dari setiap anggota organisasi maupun dari organisasi itu sendiri. Jadi sebetulnya kenapa penting? Nah, karena persepsi dan pengambilan keputusan ini keduanya saling berkaitan dan keduanya ini bisa mempengaruhi kinerja anggota organisasi dan juga kinerja dari organisasi itu sendiri. Iya, persepsi itu ada input, proses, output. Jadi ini adalah salah satu rangkaian proses bagaimana nanti akhirnya terbentuknya suatu persepsi. Ada input, input itu adalah stimulus dari lingkungan, ya. Jadi persepsi itu diawali dari adanya suatu input, ya. Input itu biasanya dilihat dari lingkungan. Nah, lingkungan itu menjadi stimulus, ya, dinamakan sebagai input. Kemudian ada proses, ada seleksi, organisasi, dan interpretasi. Nah, interpretasi ini berarti pemahaman sementara, gitu ya, terkait dengan stimulus dan juga input yang diterima oleh si subjek, ya. Kemudian yang terakhir baru ada pemahaman secara subjektif. Ya, jadi setiap persepsi itu dibangun dari input dulu ya, lingkungan, stimulus, baru ke proses. Proses itu nanti ada seleksi ya, ada organisasi dan interpretasi. Kemudian baru di akhir ada output, itu terkait dengan pemahaman ya. Pemahamannya sudah tentu di awal itu adalah subjektif. Ya, seperti itu. Itu definisi dari persepsi. Persepsi berarti dibangun dari lingkungan, diproses dan diseleksi menimbulkan yang namanya interpretasi. Setelah itu ketika sudah menjalani proses, hasil akhirnya adalah suatu pemahaman. Jadi persepsi itu outputnya adalah pemahaman. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, jadi ada internal, ada eksternal. Jadi setiap orang itu pasti punya persepsi yang berbeda. Maka faktor internal dan eksternal setiap orang, dominannya maupun yang minornya, itu akan berbeda dan juga tidak. Ini saya rangkum dari hal-hal yang biasanya mempengaruhi persepsi secara umum. Kalau kita lihat faktor internal, itu ada sikap, motivasi, ada minat, pengalaman masa lalu, dan juga harapan. Faktor eksternal ada intensitas stimulus, gerakan, kontras, ukuran, dan familiaritas.
Jadi faktor eksternal itu adalah hal-hal yang di luar subjek atau di luar orang. Kemudian kalau internal itu adalah bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi persepsi itu dibangun oleh internal dan juga eksternal, ya seperti itu. Kalau internal ada sikap, motif, minat, pengalaman, masa lalu dan harapan. Eksternal itu ada intensitas stimulus, gerakan, kontras, ukuran dan juga familiaritas. Nah, saya akan coba membangun lagi pemahaman terkait dengan persepsi, ya. Ini saya ada pertanyaan. Ketika dua orang melihat data penjualan yang sama, ya, tapi membuat keputusan berbeda, mengapa bisa seperti itu? Ya, dua orang melihat data penjualan yang sama, tapi membuat keputusan berbeda. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Nah, ternyata setiap orang itu ketika melihat sesuatu, melihat gambar, melihat data, pasti persepsinya tidak langsung sama. Kenapa tidak langsung sama? Tadi, balik lagi ke sini. Ya, ini yang mempengaruhi persepsi. Salah satu hal yang mempengaruhi persepsi adalah tadi, ya. Kalau terkait dengan data penjualan, bisa saja pengetahuan atau literasi terkait dengan marketing setiap orang berbeda. Kemudian strategi terkait dengan sesuatu, setiap orang pasti berbeda. Maka ketika orang ini memiliki persepsi yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, maka akan mendapatkan keputusan yang berbeda. Nah ya, dengan demikian, persepsi itu adalah cara menafsirkan suatu realitas. Ya, nah tapi bagaimana kita melihat realitas itu? Dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, emosi, dan konteks sosial. Jadi setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda terkait dengan objek tertentu. Ya, seperti itu. Nah, saya berikan lagi terkait dengan persepsi. Ya, ada beberapa hal yang mungkin setiap orang di awal akan punya persepsi yang berbeda-beda. Ini saya punya gambar, silakan dilihat. Persepsi pertama kali yang dilihat apa? Apakah si pemain gitar? Apakah dua muka orang kakek dan juga nenek? Ya, seperti itu. Nah, setiap orang pasti akan melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Bisa dua jawabannya. Mungkin yang pertama kali dilihat adalah orang yang sedang bermain gitar. Mungkin saja yang pertama kali dilihat adalah ada dua sosok kakek dan juga sosok nenek, seperti itu. Ya, maka bisa dikatakan bahwa persepsi itu bisa saja berbeda. Ketika saya melihat persepsi itu seorang kakek dan nenek, saya memiliki kemampuan secara holistik, artinya melihat langsung secara keseluruhan. Ketika saya melihat ada yang sedang bermain gitar dan memegang topi, maka saya melihat foto atau fenomena ini atau potret ini secara spesifik. Jadi, tadi kenapa saya bisa berpikiran seperti holistik? Karena latar belakang pendidikan saya misalkan terkait dengan ekonomi, ya, jadi melihat secara keseluruhan. Kemudian, saya melihat ini adalah hal yang sangat spesifik, sehingga saya bisa melihat, ini ada yang sedang bermain gitar, gitu ya, dan memegang topi. Maka di sini saya punya kemampuan spasial yang sangat baik. Biasanya saya bisa punya kemampuan menggambar yang sangat baik, menggambar terkait dengan ruang, menggambar terkait dengan bentuk. Nah, itu kan sebetulnya setiap orang punya pengalaman pendidikan yang berbeda. Lanjut lagi, ketika saya ada gambar seperti ini, pertama kali yang dilihat oleh saudara, gambar apa? Nah, bisa gambar perempuan, bisa gambar seorang laki-laki, gitu ya. Nah, persepsi itu dibangun tadi, ada latar belakang, ada penilaian, ada kemampuan secara fisik, dan juga terkait dengan lingkungan. Nah, jadi terakhir nih, apakah ini gambar muka, wajah, atau gambar bunga, atau kupu-kupu? Nah, gitu ya. Jadi setiap orang ketika melihat ini, di awal pasti memiliki suatu persepsi tertentu. Ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sebetulnya setiap orang itu pasti punya persepsinya sendiri-sendiri, ya. Berdasarkan terkait dengan kemampuan fisik, kemudian juga dipengaruhi oleh lingkungan dan dipengaruhi oleh latar belakang, salah satunya adalah pendidikan. Nah, makanya persepsi itu tidak serta-merta semuanya langsung memahami ya informasi yang didapat, gitu ya. Maka disinilah
perlu perannya seorang pemimpin untuk bisa menyatukan suatu persepsi ya, sehingga nanti persepsinya bisa sama seperti itu. Nah, berkenaan dengan persepsi, ya ini adalah salah satu tugas dari seorang pemimpin untuk bisa menyatukan persepsi setiap orang, sehingga apa yang diinformasikan itu menjadi sama. Contoh misalkan visi dan misi organisasi, setiap orang pasti akan punya pandangan dan persepsi yang berbeda. Ini adalah tugas seorang pemimpin untuk bisa mengarahkan supaya visi dan misi ini bisa dimengerti, bisa dipahami oleh setiap anggota organisasi, sehingga visi dan misi organisasi ini bisa digerakkan dan tujuannya bisa tercapai. Nah, berkenaan dengan kepemimpinan, ini erat juga dengan yang namanya pengambilan keputusan. Ya. Nah, kita bahas nih. Keputusan itu hasil dari proses mental dan emosional. Biasanya ini terdiri dari bentuk rasionalitas terbatas dan juga terkait dengan keputusan. Kadang keputusan cepat itu tidak selalu akurat. Jadi, tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pengambilan keputusan itu adalah hasil keseluruhan ya dari proses mental dan juga emosional ini di dalam lingkungan organisasi. Siapa yang memutuskan sudah tentu pimpinan. Nah, ini ada hubungannya ya antara persepsi dan juga pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu ketika cakupannya besar, pasti nanti yang mengambil keputusan adalah pemimpin. Ketika cakupannya kecil atau sempit, setiap orang itu pasti punya pengambilan keputusannya masing-masing. Ya, persepsi itu adalah yang ada di dalam benak setiap anggota organisasi. Pengambilan keputusan adalah bentuk tindakannya. Seperti itu. Nah, ini ada kasus ya, karyawan sering telat masuk kerja. Ini pemimpinan ya, artinya kepemimpinan, persepsi, dan pengambilan keputusan. Nah, manajer A berpikir bahwa ia tidak disiplin. Ini persepsi yang pertama. Manajer B berpikir bahwa mungkin ada hambatan eksternal. Ini persepsi B. Persepsi yang nomor 2. Berarti di sini ada 2 persepsi terkait dengan karyawan sering telat masuk kerja. Ternyata persepsi ini bisa mempengaruhi reaksi dari manajer. Persepsi ini akhirnya terkait dengan pengambilan keputusan ketika A, dia merasa tidak disiplin, berarti akan melakukan tindakan selanjutnya. Bisa teguran, bisa juga SP. Ketika persepsi B dibangun, mungkin ada hambatan eksternal, maka keputusan selanjutnya adalah atau tindakan selanjutnya adalah melakukan evaluasi, melakukan observasi untuk dipastikan terlebih dahulu. Jangan-jangan hambatan eksternal inilah yang akhirnya mempengaruhi karyawan telat masuk kerja. Seperti itu ya. Jadi persepsi dan pengambilan keputusan ini sangat berkaitan erat ya. Seperti itu. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan itu tidak serta-merta kita langsung mengambil keputusan secara instan. Tapi di dalam organisasi itu perlu treatment tertentu supaya nanti tidak salah mengambil tindakan. Karena pengambilan keputusan itu merupakan salah satu bentuk tindakan berdasarkan persepsi dari seseorang atau seorang pemimpin. Jadi keputusan itu adalah bentuk tindakan, maka dari itu perlu hati-hati sekali terkait dengan melakukan tindakan. Ya, karena tindakan seorang pemimpin itu bisa merubah hidup anggota organisasi. Makanya terkait dengan pengambilan keputusan ini ada modelnya, ada alurnya, ada prosesnya, sehingga nanti pengambilan keputusan itu tidak salah, tidak meleset ya. Jadi keputusan ini sesuai dengan porsinya. Yang pertama ada kenali masalahnya, lanjut ada kumpulkan informasinya. Nah, jangan sampai masalah ini minim informasi. Ketika sudah ada masalahnya, kita kenali, maka kumpulkan dulu informasinya. Setelah informasinya sudah terpenuhi, sudah ada, maka selanjutnya adalah buat alternatifnya. Alternatif tidak hanya satu ya, bisa lebih dari satu atau lebih dari 2. Ketika sudah punya alternatifnya, kita evaluasi. Ya. Nah, setelah evaluasi, baru kita pilih. Nah, kita mau ngambil tindakan yang mana? Setelah dipilih, baru kita jalankan. Setelah dijalankan, kita tinjau kembali. Jangan-jangan apa yang kita pilih itu salah. Maka setelah kita jalankan keputusan kita, maka terakhir adalah tinjau kembali. Ya, karena terkait dengan keputusan, bisa saja manusia punya kesalahan. Karena tadi, tindakan itu atau keputusan itu dibentuk atau dibangun berdasarkan persepsi.
maka persepsi orang itu bisa salah terkait dengan subjek tertentu. Makanya di akhir itu perlu ditinjau kembali. Seperti itu ya. Baik, terkait dengan persepsi dan pengambilan keputusan, itu terjadi bias ya. Bias itu adalah hal-hal yang sebetulnya bisa mempengaruhi persepsi, bisa mempengaruhi keputusan di luar sifat objektif. Ada stereotip, ada efek halo, ada primasi efek, dan grouping. Kita bahas 4 poin ini ya. Nah, berbicara dengan stereotip, ini bentuk generalisasi atau asumsi berlebih terhadap individu berdasarkan kelompok asalnya. Ini erat kaitannya juga dengan keragaman. Kemarin kita keragaman ada agama, suku, ras, budaya, ini juga sama. Stereotip itu adalah generalisasi atau asumsi berlebih terhadap suatu individu berdasarkan kelompok asalnya. Kelompok asalnya bisa ras, gender, usia, profesi, ya. Bisa juga generasi. Nah, generasi kan ada ya X, Y, Z, Alpha gitu ya. Sebagai contoh misalkan anak muda pasti kurang disiplin. Nah, belum tentu gitu kan. Wanita kurang cocok jadi pemimpin di dunia teknik. Itu juga belum tentu. Ini adalah salah satu persepsi yang muncul di dalam stereotip. Jadi ada asumsi berlebih terhadap individu berdasarkan kelompok asalnya. Nah, dampaknya seperti apa ketika kita muncul stereotip? Yang pertama, menghambat objektivitas dalam rekrutmen, promosi, dan penilaian kinerja. Karena hal ini belum tentu bahwa sebetulnya stereotip itu seperti wanita kurang cocok jadi pemimpin di dunia teknik. Itu kan sebetulnya belum tentu ya. Tanpa kita kenal lebih jauh, tanpa kita lihat, tanpa kita nilai terlebih dahulu. Kemudian jatuhnya nanti menimbulkan diskriminasi atau konflik dalam tim. Ya, stereotip itu di organisasi besar itu masih sering terjadi ya. Jadi ketika seorang pemimpin sudah memiliki pemahaman lebih jauh terkait dengan stereotip, ini tidak akan mungkin terjadi. Kemudian juga ada primary effect atau primasi effect ya. Ini kesan pertama atau informasi awal lebih mempengaruhi persepsi kita dibandingkan dengan informasi berikutnya. Bahkan jika informasi baru ini lebih relevan. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Nah, seorang pegawai yang melakukan kesalahan besar di awal masa kerjanya mungkin akan terus dianggap tidak berkompeten meski performanya membaik kemudian. Ya, jadi kesan pertama ini sangat mempengaruhi terkait dengan performa ke depannya. Ini adalah persepsi terkait dengan primasi efek. Sehingga dampak yang akan ditimbulkan adalah menyulitkan perubahan persepsi, ya kan? Karena kan sebetulnya seiring dengan berjalannya waktu bisa saja kinerjanya membaik. Nah, tapi ketika ada primasi efek ini muncul, maka menyulitkan perubahan persepsi. Persepsinya tidak akan hilang, gitu ya. Pasti, oh dia tidak kompeten, padahal belum tentu. Kemudian menghambat penilaian yang adil dan berbasis data yang terbaik. Ya, karena sebetulnya perlu dievaluasi terus-menerus ya kinerja seseorang. Kemudian juga ada groupthink. Ini adalah suatu fenomena ya ketika keinginan untuk menjaga harmoni atau kesepakatan menyebabkan hilangnya sudut pandang kritis atau objektif. Ini adalah salah satu bentuk salah satu hal ketika kepemimpinannya humanis ya karismatik biasanya akan terbentur dengan yang sifatnya groupthink. Nah, sebagai contoh ciri-cirinya seperti ini. Anggota kelompok menghindari konflik. Tidak ada kritik terhadap ide mayoritas. Keputusan diambil tanpa evaluasi mendalam. Ini groupthink ya. Nah, contohnya, tim manajemen menyetujui proyek besar tanpa pertimbangan resiko, hanya karena semua ingin kompak segitu ya, atau tidak ingin terlihat berbeda. Nah, dampaknya, keputusan yang buruk atau berisiko tinggi, kegagalan dalam mendeteksi kesalahan lebih awal, seperti itu. Ya, nah gitu. Kemudian, ada cara untuk meningkatkan persepsi dan keputusan yang sehat. Dengarkan lebih dulu, kemudian nilai, libatkan orang lain untuk memvalidasi, dokumentasikan setiap proses keputusan, kemudian evaluasi hasil belajar dari kegagalan. Ini bentuk sederhananya terkait dengan meningkatkan persepsi dan keputusan yang sehat. Karena ini kaitannya dengan perilaku ya, seperti itu. Diskusi kita hari ini, teman-teman semua,
Bagaimana persepsi Anda mempengaruhi keputusan penting dalam 1 minggu terakhir? Ya, jadi tidak harus di dalam organisasi ya, tapi keputusan Anda dalam 1 minggu terakhir ini apakah semua keputusannya benar, keputusannya tepat? Ya, silakan diuraikan di forum diskusi. Ketika tepat, apa alasannya? Ketika tidak tepat, bagaimana alasan? Seperti itu. Ya, baik, terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan persepsi dan juga pengambilan keputusan. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah untuk mata kuliah pertemuan sesi 6 ini adalah setiap orang punya persepsi yang berbeda. Persepsi berbeda itu muncul karena adanya latar belakang. Latar belakangnya bisa faktor internal, ada latar belakang faktor eksternal. Ya, internal basisnya dari diri sendiri, dari individu itu sendiri, eksternal itu sifatnya lingkungan. Setiap orang punya persepsi yang berbeda. Maka tugas dari seorang pemimpin, tugas dari seorang individu sendiri untuk bisa melihat terkait dengan sudut pandang yang lain. Sehingga persepsi itu tidak dibangun secara negatif, tapi dipandang dengan dibentuk dengan sisi positif. Karena persepsi ini nanti akhirnya akan berimbas kepada pengambilan keputusan. Terkait dengan keputusan tidak serta-merta langsung untuk ditarik kesimpulan ya, tetapi perlu dikaji dulu, dilihat dari prosesnya, dari alurnya, dari mencari ya, kemudian mencari informasi, kemudian diolah gitu ya, divalidasi gitu ya, dievaluasi, dilakukan ya, kemudian ditindaklanjuti dan kemudian ditinjau ulang agar keputusan itu tidak salah dan sesuai dengan porsinya. Terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Atur nuhun.